Oke, gimana? Sudah menginstal Python-nya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan mendemokan beberapa hal terkait dengan materi yang sudah Anda pelajari minggu lalu ya. Yang sudah Anda pelajari minggu lalu. Jadi sebetulnya saya tuh kepengen sampai bahas histogram hari ini, tetapi karena videonya itu baru jadi hari ini nanti ya, maka kita sepertinya belum bisa masuk ke sana. Nggak apa-apa. Hari ini kita pengantar dulu tentang pengolahan citra menggunakan Python. Ya, silakan Anda buka dulu, Anda siapkan Python-nya. Maaf, ada yang belum install Python? Ada yang belum install Python? Oke, nggak ada jawaban. Berarti sudah semua ya. Sudah semua install. Baik, terima kasih. Sekarang saya share screen dulu. Teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan kemarin ya pada minggu lalu ataupun 2 minggu atau 2 minggu sebelumnya ya, bahwa saya menyarankan Anda menggunakan VS Code ya. VS Code nih, aplikasi atau editor untuk membantu kita ngetik kode. Gimana, Mas? Oh, bukan. Kirain mau tanya. Baik, silakan dibuka dulu Python-nya, dibuka dulu VS Code-nya. Untuk mengecek ya, untuk memastikan Python kalian sudah terinstall ya, untuk memastikan Python sudah terinstall, Anda boleh buka command prompt ya. Ya, command prompt itu Anda buka start menu ya, buka start menu lalu ketik cmd ya. Ketik cmd, command prompt ya. Anda buka start menu ya, buka start menu, langsung ketik cmd atau command prompt, Anda buka, Anda enter ya. Kemudian coba di situ ya. Nah, coba Anda ketikkan kata kunci Python di situ. Python gitu ya. Nah, kalau keluarnya seperti ini, berarti Python sudah berhasil terinstall di laptop kalian. Coba dulu silakan. Buka command prompt-nya lalu ketik Python di situ. Kalau ada problem silakan lapor. Monggo. Dicoba dulu ya. Bisa? Python-nya muncul? Muncul, Pak. Halo, 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 muncul. Muncul, Oke. Pak. Yang lain bagaimana? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Kita tunggu yang lain. Mudah-mudahan semuanya emang buka ya, buka laptop ya. Tidak apa-apa, sambil makan tidak apa-apa, tapi perhatikan kuliahnya. Ya, supaya Anda paham, Anda tahu caranya. Monggo silakan dicoba dulu ketik Python. Nah, kalau misalkan dia nggak keluar seperti ini, berarti pada saat instalasi ada sesuatu yang Anda lewatkan. Oke, nggak apa-apa, yang keluar masuk Zoom nggak apa-apa. Mudah-mudahan koneksinya stabil ya. Oke, bisa Python-nya ya. Oke, nggak ada komplain, saya anggap semuanya lancar. Oke, berarti comment prompt-nya boleh ditutup lagi. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code-nya, teman-teman. Ya, kita kembali ke VS Code. Di sini ada nggak yang nggak pakai VS Code? Mungkin terbiasa pakai PyCharm misalnya. Iya, Pak. Pakai PyCharm, Pak. Oke, silakan, nggak apa-apa. Monggo. Nanti menyesuaikan saja, Mas. Install VS Code ya, Pak. Mau pakai VS Code juga boleh, atau tetap di PyCharm juga saya nggak masalah, silakan, nggak apa-apa. Cuma kalau saya pribadi menyarankan pakai VS Code. Ya. Kalau Anda udah nyaman dengan PyCharm, silakan, nggak apa-apa. Ya, PyCharm ataupun Spider silakan dipakai. Intinya sama, yang penting bisa sama-sama untuk ngetik kode gitu ya. Yang lain ada lagi yang pakai selain VS Code, ada mungkin? Silakan, boleh komen dulu. Ini dia mudah-mudahan emang sedang ini ya, bukan diam-diam hilang gitu ya.
Memang kalau praktikum ini kalau nggak dicoba ya nggak bisa nanti. Baik, sekarang kalau nggak ada lagi permasalahan, kita coba buka file baru ya. Kita buat file baru, file ya, Anda klik file, lalu pilih new file. Nah, file, new file. Kemudian nanti di sini pada saat Anda buka file baru, Anda diminta select language. Kita disuruh milih dulu nih bahasa pemrograman apa yang mau dipakai ya. Kita disuruh milih bahasa pemrograman yang mau dipakai. Nah, kita mau pakai Python. Nah, kita klik aja nih. Klik ya, yang ini select language-nya kita klik aja. Lalu di sini kita cari Python. Boleh di scroll atau diketik aja juga bisa. Python gitu ya. Boleh, sama aja. Python lalu kita pilih ya, kita klik. Nah, nanti otomatis editornya akan menyesuaikan dengan script Python. Jadi nanti sintak-sintak Python dia akan highlight gitu ya, akan diberi warna yang berbeda-beda. Baik, sampai sini udah bisa semua. Buka file baru. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke, kemudian supaya ngodingnya ini lancar, rapi, coba Anda buka ini, sebelah kiri ini ada Explorer. Yang Anda klik ini ya. Nah, ini. Anda buka ini. Yang ini ya. Gambar kertas ini. Atau tekan Ctrl B. Ctrl B, kita buka sidebar-nya sebelah samping ini. Nah, nanti di sini kita akan nambahkan workspace. Kita masukkan kolom atau folder kerja kita ya, supaya nanti kode program kita bisa terorganisir dengan baik dan kita bisa dengan mudah mengakses kode yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, caranya nanti di sini supaya direktori pekerjaan kita masuk di sini ya. Kita buka file dulu, buka file, lalu kita pilih add folder to workspace ya. Kita pilih add folder to workspace ya pada menu file. Kita pilih ini. Nah, lalu kita cari folder yang kira-kira mau kita pakai untuk menyimpan file kode program kita ya, biar rapi gitu ya. Supaya kode program kita rapi. Taruh di mana? Misalkan nih, saya punya folder pengolahan citra digital, di dalamnya saya buat folder lagi namanya kode program misalnya ya. Saya buat folder kode program misalnya. Nah, ini yang saya masukkan ke workspace misalnya. Jadi, kode program saya pilih, saya add nanti ya. Add, nah nanti dia akan masuk ke sini. Sehingga nanti kalau kita butuh membuka file kita, langsung ada di sini. Ya. Silakan dicoba dulu ya, kita add workspace dulu ya. Kita add folder ke dalam workspace kita sehingga kita bekerjanya nyaman ya. File ya, add folder to workspace. Lalu pilih folder yang mau kita masukkan ke workspace ini. Nah, kalau sudah ini boleh di-close lagi ya, boleh ditutup lagi ini ya, sidebar-nya ya. Dengan cara klik gambar ini ya, gambar kertas ini atau dengan menekan Ctrl B di keyboard. Ctrl B. Beta ya. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita punya file baru di sini ya. Kita punya file baru. Nah, file ini coba kita simpan dulu dengan nama tertentu ya. Kita coba simpan file, kita save ya, file, lalu save ya. File save, kita simpan. Sebelum kita ngoding, jadi saran saya, sebelum teman-teman coding, sebaiknya simpan dulu ya, simpan dulu file yang ingin kita ketik ini ya. Kita simpan dulu dengan nama tertentu misalkan ya, kita cari folder penyimpanannya ya. Tadi saya nyimpan di sini nih. Di folder pengolahan citra digital, lalu saya buat folder kode program di sini. Teman-teman bisa menyesuaikan ya, tidak mesti sama dengan saya ya, sesuai dengan lingkungan kerja teman-teman masing-masing. Nanti di sini saya kasih nama nih. Saya kasih nama misalnya praktik 1 gitu ya. Praktik 1 atau praktik praktik 1 ya. Saya kasih nama praktik 1, nanti save as-nya sudah otomatis terpilih Python di sini ya. Save as type-nya otomatis terpilih Python. Tapi kalau di sini ya, kalau save as type-nya belum Python, maka teman-teman harus pilih dulu Python di sini. Python. Ya. Lalu kalau udah kita save. Save. Oke.
Maka sekarang nama filenya udah berubah jadi praktik1.py ya. Praktik1.py. Ya, silakan dicoba dulu. Jika ada kendala silakan lapor ya. Oke, bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman. Sip. Oke, next. Nah, sekarang kalau kita bekerja dengan kita melakukan pengolahan citra digital ya, jika kita ingin melakukan proses atau pengolahan citra digital di Python, maka kita membutuhkan sebuah library. Nah, kita butuh sebuah library, sebuah add-ons lah ya, sebuah extension gitu ya. Kita butuh bantuan dari software dari pihak ketiga atau kita nyebutnya library yang namanya OpenCV. OpenCV ya untuk Python ya. Jadi di sini sebelum kita bisa melakukan pekerjaan pengolahan citra, kita harus install dulu sebuah library yang namanya OpenCV. Ya, OpenCV. Nah, gimana cara installnya? Ya, di sini ya. Jadi OpenCV itu adalah sebuah software atau sebuah kita nyebutnya library ya, library yang di dalamnya memiliki fungsi-fungsi yang dapat membantu kita melakukan proses atau pengolahan citra digital ya, membaca citra, kemudian manipulasi citra, kemudian dan ya berbagai macam yang bisa dilakukan di situ ya. Oke, nah sekarang kita secara default Python itu belum menyediakan OpenCV. Jadi kita harus install OpenCV-nya secara terpisah ya. Kita harus install OpenCV-nya secara terpisah, teman-teman. Nah, gimana caranya? Lihat di sini ya. Caranya begini. Teman-teman, klik menu terminal ya. Klik menu terminal di atas sini, lalu pilih New Terminal ya. Pilih New Terminal. Oke. Nah, setelah milih New Terminal, nanti dia minta kita memilih direktori kerja kita. Nah, tadi kita diminta memilih direktori kerja yang sudah kita masukkan ke workspace tadi, teman-teman. Ya, yang sudah kita masukkan ke workspace ini tadi. Nah, ini ya. Nih. Jadi, terminal, tadi ya saya ulangi ya, terminal, New Terminal, kita pilih workspace atau folder yang tadi sudah kita add ke workspace tadi. Nah, saya pilih yang ini nih. Oke, saya klik yang paling bawah ya. Ya, saya yang itu soalnya. Nah, sebentar terminalnya saya pindahkan dulu ke sebelah kanan. Baik, mudah-mudahan bisa kelihatan ini. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman di terminal ini ya, kita mau install OpenCV-nya. Jadi menginstal OpenCV-nya itu bukan dengan menggunakan file installer kayak kita menginstal aplikasi pada umumnya, bukan ya. Tapi nanti kita menginstalnya menggunakan command prompt di sini, menggunakan perintah pada terminal ini. Ya, caranya gimana? Sekarang saya minta coba Anda ketik dulu perintah pip, PIP. Coba ketik dulu perintah PIP lalu enter. Pip ya, PIP atau pip. Lalu tekan enter. Oke. Kalau munculnya kayak saya ini, nah ini ya usage, comments, bla 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 bla. Kalau munculnya kayak punya saya ini berarti pip-nya udah keinstall. Aman berarti. Oke. Gimana punya kalian? Coba cek dulu PIP-nya. Pip yang nyebutnya. Oke. Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Oke, kalau Anda menggunakan Python versi terbaru, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Oke, ada yang tahu nggak pip itu apa? Perintah apa pip itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum tahu. Apa, Mas? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ada yang udah tahu? Oke, betul, Mas Panji. Kenapa nggak ngomong, Mas? Betul. Pip itu singkatan dari Python
installation package ya, Python installation package. Jadi paket ya, atau kita sebut aja ya perintah komen gitu ya. Komen yang kita pakai untuk menginstal ya, menginstal segala sesuatu dalam Python. Ya, jadi perintah yang kita pakai untuk menginstal segala sesuatu di dalam Python. Itu pip ya. Singkatan dari Python installation package. Nah, betul Mas Panji, terima kasih jawabannya Mas Panji ya. Python installation package. Jadi perintah untuk install ya, install software ataupun library ke dalam Python pip. Oke, berhasil ya, nggak ada masalah. Nah sekarang karena pip-nya sudah terinstall, pip-nya udah ada, maka sekarang silakan ketik lagi perintah pip atau sorry gini. Ada yang tahu perintah cls nggak buat apa? Clear. Menghapus ini. Ya, Untuk jadi kalau membersihkan layar. misalnya terminalnya kotor ya, Anda bersihkan dengan perintah cls ya. Nah itu ya, cls. Ya biar tahu aja, biar nyaman pakai terminalnya. Baik, sekarang kita ketik perintah pip ya, pip, ketik open pip install ya, pip install open cv ya, open cv dash atau strip Python. Pip spasi install spasi OpenCV strip Python. Baca nggak ya ini? Lalu Anda enter. Oke. Silakan coba dulu. Punya saya ini karena saya udah punya OpenCV, keluarnya kayak gini. Nah, kalau punya kalian harusnya dia terjadi proses instalasi di situ. Gimana? Berhasil nggak installnya? Iya Pak, lagi download. Lagi download, Pak. Oke, sip. Baik. Dia akan download dulu package-nya, lalu dia akan install. Nanti kalau sudah berhasil, dia ngasih notif successfully installed biasanya. Silakan di-install dulu ya, saya tunggu. Kalau punya saya nih, karena udah di-install, makanya munculnya kayak gini. Satisfied, sudah ada. Satisfied, sudah ada. Kalau muncul warning kayak gini, diabaikan aja nggak apa-apa. Gimana? Sudah? Berhasil? Berhasil. Alhamdulillah. Berhasil. Dalam proses, Pak. Proses, oke, saya tunggu. Silakan Mas, nggak apa-apa. Jadi OpenCV ini perannya sangat vital ya, perannya sangat vital dalam hal digital image processing ya, dalam urusan pengolahan citra digital. Jadi kalau tanpa ini kita akan sangat kesulitan melakukan istilahnya pengolahan citra itu. Akan sangat sulit. Oke, sudah semua? Gimana, udah semua? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, baik, sekarang nah kita cek. Kita cek. Terminalnya saya tutup dulu. Oke, saya zoom dulu ini. Oke, biar kelihatan. Sekarang kita akan coba ngetes nih, ya, kebaca nggak nih OpenCV-nya. Anda ketik import di sini. Import CV2. CV2 itu nama dari OpenCV tadi. Import CV2, lalu kita save coba. Kita save ya. Import spasi CV2. Gitu ya. Import spasi CV2. Kemudian pada pojok kanan atas itu Anda cari gambar segitiga kayak gini. Ya. Gambar segitiga, coba Anda play, Anda tekan ya, Anda running ya dengan cara menekan tombol ini. Anda run Python in terminal. Oke, baik. Kalau keluarnya kayak gini, tidak ada pesan errornya, berarti OpenCV udah terinstall dengan baik. Silakan dicek punya kalian. Apakah keluarnya sama? Jadi di sini kita ketik import, ya kita
kita panggil library OpenCV tadi, masukkan ke file kode program kita di sini. Kita panggil dia. Gimana, berhasil? Aman, Pak. Berhasil Pak. ya? Berhasil, Pak. Ada yang gagal nggak? Ya, saya error, Pak. Apa pesannya? Modul not found error. Belum Modul diinstal not- berarti. Barusan udah download tuh, Pak. Tapi Ketikanmu bener nggak? Cek. Huruf kecil semua. iya, Pak, itu semua. Import CV2. Coba di-share. Coba sini. Share screen, Mas. Coba share screen sini. Ya, Pak. Gini kan, Pak? Import CV2. Oke. Praktik 1.py. Coba mana errornya, Mas? Ini, Pak. Tadi kamu nginstal di mana? Itu berarti Misalnya masih gagal lewat- instalasimu. Coba install ulang lagi, lewat- Pak. Coba. Oh iya. Coba, Mas. Nah, coba. Saya mau lihat. Di sini ya, Pak. Hmm. Pip install. Gini, Pak. Ya. Sudah ada ya. Oke, coba masuk lagi tadi. Running lagi programnya tadi, Mas. Ini, Pak. Import CV2. Ini benar nggak kamu pakai ini ya, foldernya ya? Coba buka di problems itu, Mas. Munculnya apa, Mas? Problems 1 itu. Ini, Pak. Oke. Belum bisa ya. Coba kamu close dulu VS Code-nya, lalu buka lagi, Mas. Ya. Baik, nanti dicoba lagi ya. Atau nanti sambil searching juga di Google, kenapa dia nggak kebaca. Harusnya bisa. Kalau nggak, kalau udah ngikutin yang saya sampaikan tadi, harusnya bisa. Oke, saya share screen lagi ya. Kita lanjutkan. Oke. Baik, sekarang kita akan coba belajar membaca file gambar, ya, baca file gambar menggunakan Python dan OpenCV. Oke. Sekarang kita buat variabel baru ya, citra, ya, atau image boleh. Citra sama dengan, ya. Nah, kita akan memanggil sebuah file, ya, file gambar dalam folder yang kita punya. Ya, nanti yang masih gagal, monggo diikuti dulu ini ya. Ini jika saya record nanti bisa saya share pada kalian. CV2 dot. Nah, jadi kita panggil modul CV2 tadi ya, dot, lalu kita panggil perintah imread namanya. Imread. Bahkan ketik dulu ya. Citra ini adalah variabel tempat kita nyimpan gambar yang kita baca nanti ya, sama dengan CV2 dot imread. Imread ini adalah perintah pada OpenCV untuk membaca file gambar. Nah, sekarang kita cari atau kita masukkan, Anda cari gambar, misalnya Anda cari gambar, nanti direktori gambar tadi Anda pastekan ke sini. Ya, pastekan ke sini. Misalkan gini nih. Saya di sini di workspace tadi saya punya gambar Mbak Chelsea, ya, Chelsea RGB JPG ini. Ini saya klik kanan. Kita coba ini. Kita copy path-nya, ya. Jadi di sini pada workspace yang sudah saya masukkan tadi, saya klik kanan, ini gambar Mbak Chelsea. Saya copy path. Kita copy direktorinya ya. Saya copy. Nah, itu saja. Nah, kemudian di sini ya, di sini saya pastekan. Tapi sebelum Anda pastekan ya, sebelum Anda pastekan ke sini, jangan lupa berikan petik 2 dulu ya. Petik 2 boleh, petik 1 juga boleh, sama ya. Petik 2 boleh, petik 1 boleh. Ini anak Python. Kemudian pastekan ke sini tadi.
path-nya atau directory tadi ya. Kita paste di sini. Nah, ini. Oke. Baik, ini teman-teman ya. Jadi gambar Mbak Chelsea tadi direktornya sudah saya simpan ke sini, dan saya masukkan ke sini ya. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah bisa? Gambarnya bebas, terserah kalian apa ya. Terserah kalian, gambarnya bebas. Kalau mau pakai gambarnya Mbak Chelsea juga boleh. Ini saya share di sini nanti. Coba saya share di ini ya. Di grup gambarnya Mbak Chelsea sebentar. Nah, ini Mbak Chelsea RGB. Oke, monggo ya. Yang mau pakai gambar Mbak Chelsea juga silakan. Sudah saya share di ini ya. Sudah saya share di kolom chat. Monggo dipakai. Oke. Gimana, bisa? Bisa? Bentar, Pak. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Silakan, saya tunggu. Gini teman-teman ya, mungkin nanti kita nggak akan bahas tuntas ya, karena waktunya juga terbatas, dan kalau kita sampai tuntas banget, ya lumayan lama ya, karena ini sebenarnya 4 jam kuliahnya. Jadi nanti di sini kita akan bahas hal-hal penting dulu. Nah, selebihnya nanti seperti biasa, saya akan ada videonya. Karena kalau semua kita bahas di Zoom, pastinya akan sangat lama. Belum lagi saya nunggu kalian kan, nunggu kalian. Nah, sekarang kalau sudah, coba Anda running lagi. Kalau sudah, coba Anda running lagi, teman-teman. Di play. Ya, Anda run. Nah, keluarnya sama kayak saya nggak? Sama, Pak. Sama. Terjadi apa? Sintaks error. Ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Ada kesalahan di sini. Ada yang tahu nggak apa kesalahannya? Terkait dengan escape karakter sebenarnya. Escape karakter. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Ada yang tahu salahnya apa? Nih, salahnya tuh di sini. Di tanda backslash. Nih, backslash ini. Lihat ya. Nih. Jangan hilang. Tanda backslash ini bikin salah. Harusnya apa? Nah, di sini penggunaan backslash itu ada maknanya kalau di dalam kode program gitu ya. Nah, maka di sini backslash-nya kita ganti dulu menjadi slash biasa. Jadi silakan kalau Anda punya directory, ya direktorinya mengandung backslash, jadi garis miring yang kebalik, Anda ganti dengan slash biasa dulu. Nah, gini. Ganti satu-satu ya. Oke. Kemudian, nah ini. Oke. Zoom out lagi. Ya. Ya, sudah kita ganti semuanya. Lalu kita save ya. Di save, kita running lagi ya. Save, running lagi. Oh, nggak kelihatan. Saya bersihkan dulu layarnya. Oke, sudah hilang. Errornya sudah hilang ya. Pesan kesalahan sudah hilang. Gimana, bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Nah, oke. Baik, jadi pertama kita sudah belajar nih emRead ya, perintah untuk membaca citra dari komputer kita. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan gambar yang sudah kita baca ini? Ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana menampilkan gambar yang sudah kita baca barusan ini, ya. Oke, sekarang lihat teman-teman ya. Jadi, ketika Anda memanggil cv2.emRead, dia akan baca ya gambar pada folder yang kalian berikan di situ. Lalu gambar tadi ya gambar atau matriks ya. Ingat ya, gambar itu adalah matriks. Nah, matriks dari gambar tadi itu akan disimpan pada variabel yang kita letakkan di sini. Misalkan citra ini namanya ya. Ini bebas namanya, bebas. Mau citra kayak image, gambar apa aja boleh. Yang penting Anda bisa paham variabel itu maknanya apa. Nah, sekarang setelah kita simpan ke sini, ya kita mau tampilkan. Caranya adalah ya, cv2 ya dot kita panggil perintah emShow ya, emShow. Nah, ini ya.
Saya ketik perintah cv2.imshow. Ini saya kasih komen ya. Membaca citra digital dari komputer. Di bawahnya saya komen lagi, menampilkan citra digital yang sudah dibaca. Ya. Nah, sekarang lihat di sini, ya. Nah, cv2.imshow. Anda lihat ya. Nah, pada fungsi atau perintah imshow ini dia membutuhkan dua buah parameter ya. Pertama WinName dan mat atau matriks dari citranya itu. WinName ini yang dimaksud adalah nama gambarnya itu apa ya. Jadi kita nanti kan dia akan tampil di window. Nah, window tadi harus dikasih nama. Window itu namanya apa? Nah, kita kasih nama misalnya Chelsea gitu ya. Chelsea. Chelsea misalnya ya. Chelsea itu nama gambarnya nanti ya, nama window-nya, lalu koma. Nah, mat itu adalah matriks ya atau ya tadi ya, matriks dari gambar yang kita baca, yakni citra tadi, variabel citra yang tadi. Jadi ini matriksnya tuh ini ya, jadi matriksnya citra. Jadi kita menampilkan citra ya, menampilkan isi dari matriks citra ini lalu dikasih nama dengan Chelsea namanya. Oke, sekarang coba Anda jalankan. Coba di running. Oke. Tadi sempat muncul sesuatu nggak? Coba di running. Ada, Pak, jelas. Sempat muncul sesuatu tadi ya? Langsung hilang dia? Langsung ke close, Pak. Langsung ke close. Oke, baik. Yang lain gimana? Bisa? Sama, Pak, sama. Sama. Oke. Nah, kenapa dia bisa ke close begitu? Ada yang tahu? Karena gini, ketika dia menampilkan gambar, itu kan di bawahnya kan udah nggak ada kode program lagi. Dia menganggap bahwa programnya udah selesai. Karena program udah selesai, ya udah dia akan close gitu loh, ya. Karena di bawahnya kan udah nggak ada kode program lagi, udah habis. Jadi dia baris terakhir di sini. Jadi dia dieksekusi, selesai, ya karena nggak ada kode lagi, dia beres, dia tutup. Gitu. Nah, gimana caranya supaya gambar tadi nggak langsung tutup? Nah, kita tambahkan ini. cv2 dot, ya kita panggil cv2 dot, cari perintah wait key, gitu ya, wait key. Nah itu, cv2 dot wait key, cv2 dot wait key. Nanti perintah ini ya dia akan menunggu ya sampai user menekan sembarang tombol. Nah, baru dia close ya. Jadi ketika user menekan sembarang tombol baru dia akan close. Baik, kita coba lagi, kita save, running lagi ya. Ah, itu muncul. Sekarang Mbak Chelsea nggak langsung kabur. Mbak Chelsea nungguin siapa ini? Oke, gimana, berhasil? Berhasil, Pak. Berhasil. Yang lain silakan, yang mau komen dulu silakan, monggo. Mau say hi sama Mbak Chelsea silakan. Pak, itu Ya. menampilin, kan saya pakai foto saya sendiri ya. Jadi resolusinya kayak penuh banget itu, Pak. Karena aslinya punyamu gede, Mbak, Mas. Resolusi pasti gede banget. Iya. Nah, Terus akhirnya bisa di apa tuh resize, ternyata tidak. nah, jadi kalau di OpenCV dia akan menampilkan pixel yang sebenarnya. Jadi dia nggak akan resize. Nah, itu. Makanya kalau bisa Anda pakai gambar yang rada kecil. Misalkan yang ukuran 200 kali 300 misalnya ya. Ya, Mbak Chelsea ini kecil kok ukurannya. Dia kemarin ukuran gambarnya cuma berapa ya? Mbak saya cek dulu ya sebentar. Mbak Chelsea itu ukuran gambarnya hanya 262 kali 349. Kecil. Kecil ya. Jadi bisa nampil seluruhnya di sini. Nah. Oke, yang lain yang mau bertanya dulu boleh silakan. Yang mau komen-komen silakan, boleh. Izin masuk, Pak. Silakan Mbak Yesi. Di punyaku kok
terminalnya kayak penuh gitu. Banyak Penuh? tulisannya, Pak. Tapi Terus jalan ada nggak? tulisan up something went wrong. Tapi jalan. Oh, nggak apa-apa, biarin aja. Nggak apa-apa. Kamu pakai ini ya, Anaconda ya? Enggak. Nggak apa-apa. Biasanya itu hanya masalah updatean atau mungkin ya biasanya kalau dia nggak ada pesan error nggak masalah, Mbak. Oke, Pak. Nah, ya baikkan saja. Itu Python versi berapa, Mbak? 3.9. Nggak apa-apa. Oke, sekarang ya. Pak, izin masuk, Pak. Silakan, Mas. Saya error, Pak. Gimana munculnya? Coba share ke saya. Sama kayak yang tadi sih, Pak. Yang CV2-nya Masih nggak nggak kebaca. kebaca? Iya. Coba, kenapa dia nggak kebaca? Harusnya tuh bisa tuh. Python. Kamu buka CMD, ngetik Python, muncul nggak di Python-nya? Coba Mas Ilham, kamu share Mas. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul. Coba. Muncul, Pak. Muncul. Coba di-share lagi Mas. Screen-mu Mas. Aku pengen lihat. Nih kalau yang kayak begini kita nggak bisa bahas di sini ya. Kalau ada problem karena nanti kita bisa bereskan di belakang layar lah ya, di grup WA misalnya. Tapi coba di-share dulu Mas, saya pengen lihat kayak. Coba, ntar, Pak. Oh, muncul ya. Baik, 397. Oke, sekarang mana ini ya? VS Code-nya. Import Visual CV. Code, coba. Ini kayaknya kamu pakai virtual environment ya? Coba Mas, terminalnya scroll ke atas Mas, saya pengen lihat. Ini udah keinstall, Pak. Apanya? CV OpenShift. Oke. Oke. Ini kayak CV2-nya ya. Praktik. Kayaknya bermasalah kan? Coba saya googling dulu, kita cari. Kenapa? Why OpenCV not found? Python. Nah, kalau ada problem silakan bertanya ke Google. Insya Allah ada jawabannya. Kamu pakai Anaconda nggak, Mas? Gimana, Pak? Pakai Anaconda nggak? Oh, Kamu? enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak pakai? Iya. Harusnya kalau nggak Anaconda. Kenapa ya? Itu Windows berapa? Windows 10 ya? Ya, Windows 10, Pak. Atau jangan-jangan tadi kamu pakai pip versi berapa tadi, Mas? Ini, Pak, pip 21.2.3. 21 berarti. Oke, ada yang punya jawaban bisa bantu teman-temannya yang nggak bisa ini? Oke, nanti coba yang masih gagal, Anda silakan ngikuti dulu ya. Nanti setelah ini bisa dicoba lagi ya. Kita di belakang layar coba nanti ini. Supaya nggak ngabiskan waktu kuliahnya. Ya. Itu ya Mas ya, mohon maaf ya. Ya, Pak. Oh, Pak. Tuh, sarannya Mas Aldi tuh bisa dicoba tuh. Pip-nya di-upgrade ya. Bisa tuh. Cara upgrade pip nanti silakan buka Google aja ada caranya tuh ya. Jadi pip upgrade gitu ya. Bisa di-upgrade pip-nya, versinya, siapa tahu berhasil. Thank you Mas. Siapa nih? Mas Aldi ya? Atau Al siapa nih? Oke, Mas Aldi. Terima kasih sarannya Mas Aldi. Next, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang nih, kita udah lihat penampakan gambarnya Mbak Chelsea. Ya. Nah, lihat tadi gambarnya Mbak Chelsea kayak gini. Ya. Nih,
Kalau saya tekan sembarang tombol di keyboard, dia baru akan close. Nah, dia baru akan close. Kok muncul lagi 2 kali tadi soalnya runningnya. Baik, sekarang teman-teman. Nah, tadi gambar sudah muncul. Sekarang kita lihat dalamannya. Kita lihat dalaman dari si gambar ini. Benar nggak sih dalamnya itu matriks gitu ya? Nah, kita panggil perintah print, ya. Print, coba Anda print citra. Nah, print citra coba. Kita lihat dulu, kita menampilkan matriks dari citra. Oke. Silakan coba di running lagi ya. Tambahkan ini print citra gitu. Kita jalankan. Oke. Nah, di terminal kalian muncul nggak kayak gini? Matriks begini. Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya. Nah, inilah isinya gambar Mbak Chelsea tadi. Ini isinya. Lihat ya, ini kalau saya lebarkan, kalau dia nggak bisa melebarnya. Nah, teman-teman, di sini ya, sebentar ini agak bingung melihatnya. Nah, bingung yang lihatnya ya. Jadi gini, matriks ini, karena gambar ini adalah gambar RGB, ya ini adalah gambar RGB, maka seperti yang saya jelaskan tempo hari, dia punya 3 channel ya. Ada red, green, dan blue. Ya, red, green, dan blue. Nah, kalau dilihat di sini, channelnya itu, sebentar, ini, wah ini panjang yang lihatnya ya. Agak sulit melihat di sini. Jadi sebenarnya di sini tuh ada ya, ada tiga matriks yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang coba begini. Coba teman-teman, pada perintah print itu, tambahi begini. Titik 2, titik 2, 0. Coba. Print citra titik 2, titik 2, 0. Pakai ini ya, kurung siku. Yang masih trouble dengan OpenCV-nya, nggak apa-apa, ikuti dulu kode programnya. Nanti kalau udah diperbaiki, bisa dicoba lagi nanti kodenya. Silakan, ya ini. Lalu Anda running lagi. Oke. Nah, sekarang matriksnya lebih simpel nih. Berhasil nggak? Gimana? Berhasil nggak kalian? Jadi, print citra, tambahi depannya kurung siku ya. Saya ulangi nih ya, kurung siku gitu. Dalamnya ketik titik 2, titik 2, tadi berapa? 1 apa 0 ya? Saya lupa tadi titik berapa. 0, Pak. 0 ya? Ya. 0 ya, Mas? Oh ya. No. Oke. 0 ya. Oke, makasih Mas. Malah saya lupa sendiri gitu. Nih. Nanti di sini akan muncul matriks yang lebih. Nah, matriks yang sedang Anda lihat ini adalah matriks dari channel. Ada yang tahu channel apa ini? Channel warna apa ini? Ya? RGB. RGB kan ada 3. Nih, sekarang saya nampilkan salah satunya, Mas. Ini channel yang mana? Ada yang tahu? Blue. Ada yang jawab merah, ada yang jawab blue. Yang benar apa? Hitam, Pak. Hitam? Hitam? Blue. Emang ada Pak, channel warna hitam? Nggak ada. Ini adalah channel warna biru. Blue. Ya, biru. Nah, sekarang lihat di sini ya. Jadi, Python itu kan, jadi gini. Gambar RGB, ya, gambar RGB kan dia punya 3 matriks ya. 3 matriks ya. Ini red, green, dan blue. Nah, kalau di Python, dia urutannya dibalik sama Python. Ya, Python ngebalik. Jadi, BGR gitu. BGR. Kalau Python nyebutnya kebalik. B dulu, G, baru R terakhir. Blue, green, red. Jadi, blue pertama, green kedua, red ketiga. Nah, makanya di sini, ketika saya panggil, ya, citra, ini maksudnya ini semua baris, semua kolom ya. Titik 2 itu artinya gini. Titik 2 yang pertama itu artinya semua baris. Titik 2 yang kedua artinya saya mau menampilkan semua kolom. Nah, lalu angka 0 yang di belakang ini saya mau menampilkan channel yang pertama.
channel warna yang pertama, yakni channel blue. Channel blue. Ini munculnya gini. Ya. Nah, lihat angkanya. Ini channel blue. Kalau saya ganti satu ya, jadi semua baris saya tampilkan, semua kolom saya tampilkan, lalu tampilkan channel 1. Saya running. Oh sorry, tadi belum di close ya, Mbak Chelsea-nya. Ya, saya running, oke. Nah, sekarang lihat di sini. Matriks yang tadi yang pertama sama yang kedua beda ya? Beda nggak matriksnya? Beda. Halo? Beda. Beda ya? Beda, Nah, Pak. matriks yang keduanya ada yang tahu channel warna apa ini? Hijau. Hijau, betul ya. Jadi kalau tadi 0 ya, kalau tadi di sini channel 0 itu artinya channel warna biru. 1 itu artinya hijau, kalau 2 terganti 2 itu artinya merah. 2 merah. Jadi kalau di OpenCV dia bacanya kebalik ya. Kalau kita kan biasanya RGB, red, green, blue. Nah, kalau di OpenCV dia kebalik, BGR dia bacanya. Ya, BGR. Blue, green, baru red. Nah, itu. Cuma dibalik-balik aja. Ya. Baik, nah silakan dicoba. Bisa? Nah, ya. Tapi kalau misalkan tadi saya nggak kasih ginian, cuma print citra saja, maka dia akan tampilkan semua channelnya tadi. Ya, kalau print citra muncul semua channel, gitu ya. Ini saya kasih ini deh, print. Lalu, nah kalau begini, ya, semua baris. Jadi titik 2 itu artinya semua ya. Titik 2, koma titik 2, jadi semua baris, semua kolom, koma 0. Ini berarti saya mau menampilkan channel warna biru. Nah, ceritanya gitu. Kalau yang ini, kalau ini 1, berarti ini channel warna hijau atau green. Kalau begini, kalau saya ganti 2, berarti ini channel warna merah yang saya tampilkan. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, di chat ada yang nanya. Nggak bisa munculkan nilai matriks. Oh, coba, boleh di-share. Monggo, siapa itu? Mas Adil. Coba Mas Adil di-share, Mas. Apa problemnya? Harusnya nilai matriksnya muncul. Mas Adil, halo. Silakan di-share dulu, Mas. Coba dijalankan lagi. Kayak gini, Pak. Nggak mau muncul itu, Pak. Oke, sebentar. Cuma muncul sekilas gitu, Pak. Coba mana, Mas? Coba di scroll paling bawah, Mas. Ini udah paling bawah, Pak. Paling bawah ya. Kok ada CVT color itu? Coba lihat dulu. E-commerce, desain, citra. Coba, iya, coba dicek, Mas. Nama filenya benar nggak itu? Benar nggak .jpg? Jangan-jangan PNG. Bentar ya, Pak. Coba dicek. Benar kok, Pak. Desain, namanya desain.jpg. Lah itu namamu panjang banget itu. E-commerce website design.jpg. Oh, ini anunya, Pak. Tempat penyimpanan ini tadi, Pak. Hah? Lah nama filenya mana? Oh, bentar, Pak. Bentar, Pak. Nama filemu salah itu. Maka dia nggak muncul. Nama filemu desain.jpg. Nah, coba di save. Coba running lagi, Mas. Oh, udah, Pak.
Nah, salah nama file. Thank you Mas, tadi Iya. siapa yang ngasih tahu ya? Iya, Oke, Pak. Terima Mas kasih, Pak. Panji. Thank you Mas Panji. Gitu ya Mas ya? Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Terima kasih sama Mas Panji tuh. Mas Panji yang ngasih tahu tadi. Terima kasih, Mas Panji. Ya, sama-sama. Oke, sip. Lanjut. Nah, lagi mau tanya? Aduh, Mbak Chelsea kok lihat-lihat saya terus. Nah, oke, sekarang tadi kita nampilkan matriks dari masing-masing channel ya. Sekarang saya mau menampilkan gambarnya nih, ya. Jadi lihat perintah cv2.imshow yang kita pakai tadi ini kan menampilkan gambar RGB-nya. Nah, sekarang saya pengen nampilkan gambar, tapi gambar pada channel merah saja misalnya, channel red saja. Maka caranya sama nih. Di sini saya buka kurung siku, saya tampilkan semua baris, tampilkan semua kolom, ya, tampilkan channel nomor 2 saja, yakni channel red. Ya, ingat kalau di OpenCV urutannya adalah blue, green, baru red, yang dibalik ya. Nah, coba deh, sekarang kita jalankan perintahnya ini, kodenya. Nah, tuh muncul tuh. Pasti ada yang bertanya-tanya nih. Nih, gambar Mbak Chelsea yang muncul ini adalah gambar pada channel warna merah. Pasti mau tanya kan, kok nggak warna merah Pak gitu? Iya nggak? Nih, gambar Mbak Chelsea yang tampil ini adalah gambar Mbak Chelsea pada channel warna merah. Sekarang saya coba tampilkan semua channel deh. Ya. Saya panggil IM-show-nya 3 kali ya. Ini 1. Saya panggil lagi channel 0. Ya, jadi saya panggil gambar Mbak Chelsea ya, saya tampilkan gambar Mbak Chelsea pada 3 channel ya. 0, 1, 2. Nah, ini kita push dulu. Jalankan lagi. Dia nggak mau nampil 3-3-nya ya? Oh, sebentar. Seperti 3. Nggak mau ini. Tadi mau biasa. Harusnya mau nih. Oh, karena namanya Chelsea semua. Sorry, namanya Chelsea semua. Chelsea Blue. Pantesan dia nggak mau. Chelsea Blue, ini Chelsea Green, ini Chelsea Red. Ya, tadi karena namanya Chelsea semua, jadi nggak mau. Jadi kita coba. Oke, waduh, di sini muncul. Ini yang red kayaknya. Kayaknya ya. Nah, ada namanya. Ini yang green. Nah, ini yang blue. Ya. Jadi ternyata sebenarnya channelnya itu warnanya itu abu-abu. Ternyata bukan merah, hijau, dan biru. Nah, yang di slide itu sebenarnya itu saya buat hanya untuk ilustrasi saja. Merah, hijau, biru. Aslinya mereka itu red, green, blue itu ya grayscale juga sebenarnya. Cuma ketika mereka dikombinasi, mereka digabungkan jadi satu, barulah mereka menghasilkan warna baru. Ini kalau dia berdiri sendiri gini kan, lihat ini kan blue-nya kan dia satu channel sendiri, 8 bit. 8 bit itu kan sama kayak grayscale ya kan? Sama kayak grayscale. Yang green juga sama ya, karena dia satu channel green saja, maka dia setara dengan 8 bit sebetulnya. 8 bit, ini 8 bit juga. Nah, 8 bit itu kan sama kayak grayscale sebenarnya. Makanya 8 bit, 8 bit, 8 bit kalau dipisah jadinya abu-abu. Tapi kalau digabung, mereka jadi 24 bit, baru deh dia munculnya color. Nih, ini gambarnya nih. Tuh, lihat ya, ini gambar masing-masing channel red, green, dan blue. Oke, ini cara menampilkannya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Monggo yang mau bertanya. Atau jelas ini? Cukup jelas, Pak. Gimana? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Saya senang kalau begitu.
Gambarmu gede-gede karena memang aslinya, Mbak, aslinya gambar yang kamu pakai resolusinya tinggi. Kalau Anda menggunakan gambar wallpaper misalnya, ukurannya misalnya 1920 kali 1080 pixel. Nah, nanti yang tampil di layar itu, dia akan tampil dalam resolusi yang sebenarnya. Besar dia tampilnya itu. Ya, tampilnya besar. Makanya saya pakai gambar Mbak Chelsea karena yang tadi resolusi cuma 200 kali 300-an pixel, kecil. Kecil. Jadi kalau mau coba silakan cari gambar yang agak kecil Mbak Yesi ya. Cari gambar yang agak kecil, jangan terlalu besar. Karena nanti layarnya full tutup nanti. Yang lain monggo. Oke. Gimana? Sudah pas. Oke. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana mengkonversi. Nih ya, kan udah bisa baca nih ya, baca gambar udah, nampilkan bisa. Sekarang kita akan konversi RGB menjadi grayscale. Masih ingat nggak dengan rumusnya kemarin? Masih ingat? Halo? Halo. Masih ingat ya? Lupa, Pak. Sudah lupa? Oh, gimana ini? Baik, sekarang saya buka file baru ya. Saya buat file baru. Ya. Anda buat juga file baru biar nggak numpuk-numpuk filenya. Select language Python. Kemudian saya save ya. Saya save ini filenya. Ingat ya, sebelum ngetik biasakan nge-save dulu. Saya kasih nama praktik 2. praktik2.python.py. Oke, kita selesai maksimal 1/2 ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengkonversi RGB jadi grayscale dan grayscale menjadi black and white. Ya. As usual seperti biasa, import dulu CV2-nya. Yang masih terlambal dengan import CV2, silakan ngikuti dulu ya. Nanti coba-coba sama-sama kita cari jalan keluarnya gimana ya. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Diapain, Mas? Tadi ada yang kasih saran buat upgrade PIP-nya, Pak. PIP-nya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Sip. Oke, boleh berarti ya. Jadi teman-teman yang masih kendala dengan import CV2, monggo silakan coba dulu upgrade PIP-nya, PIP-nya ya. Gimana caranya? Nah, Google sedia menolong Anda. Jadi PIP upgrade gitu ya. Nanti silakan ikuti instruksinya aja. Oke. Sekarang import CV2, lalu kita baca lagi citra yang sama ya. Saya baca lagi, saya copy aja nih. Ini saya copy ya. Saya copy, gitu ya. Ini saya copy. Oke. Terminalnya saya hapus dulu terminalnya. Saya tutup dulu. Saya masih pakai gambar Mbak Chelsea yang tadi. Sekarang kita akan belajar mengkonversi RGB menjadi grayscale. Nah, sekarang supaya kita bisa mengkonversi RGB menjadi grayscale, ada baiknya kita pisahkan dulu channelnya. Jadi yang tadi RGB kan masih gabung dari satuan, kita pisahkan. Kita panggil B blue-nya sendiri, kita ambil green-nya sendiri, kita pisahkan juga yang red-nya sendiri. Jadi gini, katakan saya punya blue ya, atau B aja ya, B gitu ya, biar singkat. B sama dengan, nah B ini variabel yang kita pakai untuk menyimpan matriks dari channel blue ya. Jadi kita ambil tadi citra dari semua baris, semua kolom, dan dari channel nomor 0, yakni channel biru. Ini. Membaca ya, membaca matriks atau channel warna BGR gitu ya, dan menyimpannya ke dalam variabel terpisah. Oke teman-teman, biasakan kalau ngoding itu kasih komentar biar teman-teman ingat itu fungsinya buat apa ya, biar ingat fungsinya buat apa. Oke, jadi B sama dengan citra. Jadi B, variabel B ini kita isi dengan matriks citra ya, semua baris, semua kolom,
pada channel ke-0, yakni channel yang warna biru. Nah, dengan cara yang sama, saya ambil juga G, channel green-nya saya ambil sama dengan citra, ya, citra, semua baris, semua kolom, semua baris, semua kolom, ya, pada channel ke-1. Channel ke-1, yakni green. Dengan cara yang sama juga red, R sama dengan citra, citra, semua baris, semua kolom pada channel kedua. Oke, sampai sini silakan coba dulu. Jadi ini ngambil channel warna biru, channel hijau, channel merah. Nah, oke. Sekarang yang kita lakukan adalah, ingat ya, matriks itu kan ada baris, ada kolom. Kalau Anda mau mengakses elemen tiap matriks, Anda harus menggunakan perintah apa dalam kode program? Ada yang tahu? Kita punya matriks nih. Matriks itu kan ada baris, ada kolom ya. Kalau kita mau mengakses tiap-tiap elemen pada matriks itu ya, dari semua baris dan semua kolom, nah perintahnya apa kalau di kode program? Kita harus pakai skema apa? Pakai perulangan, Pak. Perulangan. Sip, mantap, bagus sekali. Pakai perulangan. Perulangannya berapa lapis? 3. 2. Ya, 2 atau 1? Cukup 1? 3, 2, 1. Dua ya, 2. Oke, sebetulnya gini, apa yang saya ajarkan di sini ini sebenarnya kita coding manual. Meskipun sebetulnya gini ya, sebenarnya ada rahasia ya. Jadi sebenarnya CV2 itu udah memberikan fungsi yang bisa kita panggil gitu ya. Jadi kalau mau konversi RGB ke grayscale itu udah ada fungsinya, tinggal panggil sebaris selesai. Nah, cuma karena kita masih belajar, saya nggak langsung mengajarkan itu ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau pengen ya gray, misalkan gini, saya punya image gray misalnya, citra gray. Sebenarnya kalau saya pengen konversi RGB dari grayscale, saya cukup panggil ini sebenarnya cv2.cvtcolor. Ya, kemudian di sini matriksnya adalah citra, kemudian kita mau konversi dia dari BGR, dari color ya, dari BGR ke grayscale. Sebenarnya satu baris ini selesai sebenarnya. Dengan manggil ini aja selesai sebenarnya. Ya, cuma masalahnya kadang kita masih belajar, saya nggak akan langsung ngasih tahu ini gitu loh. Saya nggak akan langsung ngajarin ini. Ya, kalau pakai gini sebenarnya langsung jadi nih ya. Kalau saya cv2.imshow gitu ya, imshow misalnya ini Chelsea RGB misalnya. RGB itu adalah citra gitu ya. Kemudian cv2.imshow saya buat lagi untuk menampilkan Chelsea yang grayscale ya. Chelsea yang grayscale dari matriks citra gray. Nah, lihat nih. Jadi citra gray ini dia nanti menyimpan matriks hasil konversi dari BGR to gray. Jadi mengkonversi color BGR RGB menjadi grayscale. Nah, ini kalau saya tampilkan kayak gini nih. Oh, sorry, saya lupa tadi ini ya. Ada yang kelewatan. cv2.weightkey. Ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, sebenarnya dengan satu baris ini saja, ya, dengan satu baris ini, sudah selesai. Ini yang RGB, ini hasil konversi ke grayscale yang selesai sebenarnya. Cuma karena kita masih belajar, Anda masih belajar, saya nggak akan langsung ngajari seperti ini. Ya. Jadi ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ya, itu hanya introduction dulu saja, biar Anda tahu. Ya.
Sebenarnya sama splitting gini juga. Split ini itu ada fungsinya juga. BGR sama dengan CV2.split. Nah, ini sebenarnya split ini citra. Dia gunanya untuk men-split channel. Ya, dipisah jadi B, G, dan R. Satu baris selesai sebenarnya, tapi kita nggak akan kesini dulu ya, karena masih belajar dari nol. Baik, sekarang nih ya, kita udah pisahkan ya, blue-nya sendiri, green sendiri, red-nya sendiri. Nah, sekarang ceritanya kita mau akses nih isi matriksnya tadi, maka kita butuh perulangan. Ya, di sini saya tulis for baris gitu ya, atau BRS. Jadi perulangan pertama untuk mengulangi baris-barisnya. For baris in range, in range kita panggil len dari citranya. Ya teman-teman, ya. Kalian pernah dapat Python nggak sebelumnya ini? Sudah ya kayaknya ya? Belum, Pak. Sudah ya Python ya? Nah, karena 20 sudah harusnya. Jadi di sini kita buat perulangan for BRS ya, untuk setiap baris gitu ceritanya ya, untuk setiap baris dalam rentang. Nah di sini kita tuliskan jumlah baris dari citra kita. Jumlah barisnya berapa? Nah, karena kita nggak tahu, kita nggak ngitung manual, kita panggil aja len citra gitu. Len itu adalah panjang, jadi fungsi untuk memanggil panjang, ya panjang dari citra atau barisnya gitu ya, baris dari citra ada berapa, ya. Dia manggil barisnya, nanti dalamnya nanti kita lakukan lagi for, ya, for kolom KLM. Jadi perulangan pertama untuk mengulangi mengulangi barisnya, perulangan kedua untuk mengulangi kolomnya. For kolom in range. Nah, in range tuliskan jumlah kolomnya ada berapa. Caranya sama. Len citra tapi tambahi citra ke 0. Maksudnya kita akan baca panjang dari citra baris ke 0, ya. Baris ke 0 itu artinya dia akan baca berapa kolomnya, gitu loh. Ya. Dia akan baca berapa kolomnya. Jadi kalau len citra saja berarti dia membaca jumlah barisnya, tapi kalau len citra pada baris ke 0, ya dia akan baca ada berapa kolomnya pada baris ke 0 itu. Itu ceritanya. Monggo dicoba dulu sini. Oke. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Kita harus siapkan dulu ya. Kita siapkan dulu variabel untuk nyimpen gambar barunya. Saya buat di sini variabel baru namanya citra gray. Citra gray sama dengan, nah di sini kita akan buat matriks ya. Kita buat matriks 2 dimensi untuk menyimpan citra gray ini. Oke, gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu gimana caranya? Array. Gimana, Mas? Nah, Array. ini kalau di Python itu tidak ada array. Secara default di Python tuh nggak punya array, dia punyanya list. Simbolnya gini kan, list. Nah, sekarang gini masalahnya, citra matriks yang dipakai oleh OpenCV ya, tipe data yang dipakai OpenCV ya untuk untuk menyimpan gambar ini adalah array. Nah, gimana caranya supaya bisa membuat array di sini? Gitu ya. Kalau kita buat seperti ini bukan array, jadinya list. List itu berbeda dengan array, beda. Ya. Nah, caranya sekarang gini, supaya kita bisa bikin array di Python, ya, karena Python itu nggak nyediain array sebenarnya ya. Kita import dulu. Import NumPy namanya. Kita import lagi sebuah library baru namanya NumPy. Coba Anda ketik import NumPy di atas. Nah, NumPy ini singkatan dari numerical Python. Nah, gitu ya, numerical Python. Jadi untuk sebuah library untuk membantu kita melakukan proses atau perhitungan matematik. Ya, matematik. NumPy.
Nah, supaya nanti nulisnya singkat, kita ketik aja SNP gitu ya. Jadi import NumPy, ganti nama NumPy jadi NP dengan cara SNP. Sehingga nanti kalau kita panggil NumPy-nya, kita nggak perlu ngetik NumPy begini. Cukup ketik NP-nya saja, gitu ceritanya. Monggo dicoba dulu. Jadi NumPy ini adalah library untuk membantu kita berurusan dengan matematika, termasuk dengan array. Ya. Nah, NumPy ini sebenarnya kalau Anda install OpenCV, dia otomatis ikut keinstall, ya. Karena OpenCV itu memang membutuhkan NumPy. Jadi kalau Anda install OpenCV, dapat NumPy. Tapi kalau install NumPy saja, nggak dapat OpenCV, gitu ya. Baik, sekarang di sini, nah, pada Citra Gray, jadi kita bikin sebuah matriks kosong nih, ya. Kita bikin sebuah matriks kosong berupa array 2 dimensi menggunakan NumPy tadi. Caranya np.zeros, ya, np.zeros. Nih, np.zeros. Nah, zeros itu maksudnya kita membuat matriks kosong, matriks berisi angka 0 di situ ya. Matriks berisi angka 0 di situ. Nah, kemudian di sini nanti dia akan minta ini ya, inputan di sini. Nah, dia minta ukuran matriksnya segimana, ya. Dia akan minta ukuran matriksnya segimana. Misal kalau saya buat begini, 1000 misalnya. Nah, berarti ini saya membuat sebuah matriks dengan panjang 1000. Bukan matriks, sebuah array ya. Jadi saya membuat sebuah array dengan panjang 1000. Tapi kalau saya buat begini 1000,500, nah, berarti saya membuat apa nih berarti kalau begini? Bikin apa saya berarti ini? Kalau begini. 1000 baris 500. 1000 baris 500 kolom. Oke, berarti ini adalah array 2 dimensi ya. Ini array 2 dimensi berarti. Nah, kalau begini adalah array 2 dimensi. Tapi kalau cuma 1000 aja misalnya, nah, berarti ini cuma array 1 dimensi, bukan matriks ya. Bukan matriks tapi array 1 dimensi aja. Nah, maka di sini nanti kita akan masukkan ukuran gambarnya berapa, ya? Ukuran gambarnya berapa? Nah, karena kita memproses ya, mengubah citra RGB menjadi citra grayscale tadi, otomatis ukuran citra RGB-nya harus sama dong dengan citra ini ya, grayscale-nya gitu ya, harus sama ukurannya. Nah, sekarang gimana caranya supaya dia sama? Nah, maka supaya dia sama gini aja biar nggak susah ya. Ini kita tulis aja, bikin variabel baru ya, jumlah baris gitu ya. Jumlah baris kita buat len citra ya, biar nggak susah. Jumlah kolom gitu ya sama dengan len citra pada baris ke 0. Nah, ini. Jadi sekarang biar sintaks kita nggak menjelimet gitu ya, saya buat variabel baru namanya jumlah baris dan jumlah kolom yang saya pakai untuk menyimpan panjang baris dari citra dan menyimpan panjang ya kolom dari citra. Sehingga nanti kalau kita udah punya kayak gini, berarti nanti di sini di range-nya saya bisa ganti nih ya. Jadi len citra di for tadi bisa saya ganti dengan jumlah baris gitu ya. Yang di sini juga saya ganti jadi jumlah kolom. Nah, gitu. Ya. Oke. Sekarang kita udah punya ini. Nah, jumlah baris, jumlah kolom masukkan ke sini. Masukkan ke sini, ya. Ini jum baris. Ya, ini jum apa tadi? Jum kolom. Ya. Jumlah baris, jumlah kolom. Oke. Silakan coba dulu. Jadi kita buat variabel ini menyimpan jumlah baris, jumlah kolom ya. Menyimpan jumlah baris dan jumlah kolom dari citra. Kemudian ini menyiapkan citra baru dengan nilai 0. Nah, jadi citra gray yang kita buat ini adalah citra baru nih dengan nilai 0. Ya, kita generate citra matriks baru yang nilai 0 semua, kosongan. Nah, sekarang kita balik ke sini, teman-teman.
balik ke for-nya. Balik ke for-nya. Nah, di sini coba siapa yang tahu rumus konversi RGB menjadi grayscale? Gimana kemarin rumusnya? Siapa yang tahu rumusnya? 0,299 R plus Oke. Red-nya dikali berapa? 0,299. Oke. Green-nya dikali dengan? 0,587. Oke. Dan blue-nya 0,114 ya, 114. Oke. Sip, betul sekali jawabannya. Maka di sini teman-teman, lihat di sini ya. Maka kita bisa katakan begini, citra gray. Jadi citra gray pada baris dan kolom, ya, pada indeks baris dan kolom, atau kalau ini ya, biar nggak bingung, ini saya ganti I aja deh. Ini J ya, sorry ya, saya ganti ya, biar nggak bingung ya. Jadi ini barisnya pakai indeks I, kolomnya pakai indeks J, biar nggak bingung ya, nggak bingung. Jadi citra gray pada baris ke I, kolom ke J, ya, artinya pada setiap baris dan tiap kolom itu akan diisi sama dengan apa? 0,299 dikali apa? Ayo. Red, Pak. Gimana? Gini, red gitu. Dikali apa? Dikali R, Pak. Dikali R, terus gitu aja. Ditambah. Kali Langsung R ditambah gitu. tapi indeks. Gimana? R-nya Harusnya gimana indeks. harusnya? I. Gimana? Harusnya R? Gimana? Gimana? Ayo. Langsung tambah gitu. Gimana? Ayo, gimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kolom, Pak. Ya? Dikasih kolom dulu itu ya, Oke, 0,29. betul. Thank you Mas Satria ya. Jadi di sini kasih indeks dulu baris kolomnya. Jadi R, kalau kita manggil R saja, itu artinya kita manggil keseluruhan matriks R. Ya, artinya semua baris, semua kolom dipanggil ke sini. Nggak cocok nanti. Ya, nggak cocok dia. Nggak masuk nanti, nggak sesuai. Jadi kita panggil satu-satu. Jadi kita ngisi citra gray-nya kan satu-satu ya pada baris I kolom J. Maka nilai red-nya juga kita ambil satu-satu ya pada baris ke I juga, kolom ke J juga gitu ceritanya. Nah, ya. Jadi kita panggil nilai red pada baris ke I, kolom ke J gitu. Jadi dipanggil kayak gitu. Baru deh 0,587 dikali dengan green ya, ini green-nya, indeks ke I, kolom ke J, ditambah dengan 0, berapa? 1,4 ya. Dikali blue. Nah, blue-nya indeks ke I, baris ke I, kolom ke J. Oke. Baik, sampai sini ada masalah? Oke, sampai sini ada masalah nggak? Ada lagi perlu ditambahkan di sini? Jadi nanti ya pada perulangan ini saya sarankan Anda kalau mau dicoba ini gunakan citra dengan resolusi yang nggak terlalu besar ya. Nanti loopingnya lama soalnya. Nanti loopingnya kelamaan. Oke, sampai di sini ada question? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, sekarang gini. Coba deh, kalau emang ini berhasil, kita coba cv2.imshow. Kita lihat, berhasil nggak berubah? Kita
Chelsea Gray. Nah, kita tampilkan citra gray-nya. Oke, sekarang lihat nih. Ini kan bagian for ini adalah menghitung nilai pixel. Tadi aduh nih kok. Pixel gray. Ini salah ketik saya. Tangannya nggak pas nih. Menghitung nilai pixel grayscale-nya. Ini coba nih. Kita cek nih, dia benar nggak berubah jadi grayscale gitu ya. Nih, kita running nih. Pasti salah. Running. Oh, sorry. Tadi lupa dikasih cv2.wait key. Oke, kita running lagi, bos. Waduh. Apa yang terjadi, teman-teman? Kenapa kok putih jadinya? Kalian tahu kenapa? Kenapa dia putih? Kalian tahu kenapa? Kok bukan jadi grayscale, kok malah jadi putih? Kenapa kan? Kalian tahu nggak kenapa? Kenapa tadi ketika saya jalankan, nih ya, jalankan, munculnya kok putih? Ada apa ya? Dia bisa jawab? Kenapa dia putih? Can you answer my question? Bahasa Inggris, Bapak. Kalau kita print matriksnya, citra gray, kita print matriksnya, gimana kira-kira hasilnya? Kita print ya, luarnya gimana? Waduh, lihat tuh, lihat nih, lihat matriksnya nih teman-teman. Ada yang aneh nggak kira-kira? Ada yang aneh nggak dengan matriksnya ini? Balik nggak sih, Pak? Hah? Balik. Apa balik? Kolom sama barisnya. Nggak kebalik. Nggak kebalik. Kira-kira apa ya masalahnya ya? Lihat matriksnya. Tadi yang aneh nggak dengan matriksnya? Masih pakai koma. Masih pakai koma, betul kan? Betul, Mas. Masih pakai koma. Gimana supaya dia nggak berkoma, Mas? Gimana cara biar dia nggak berkoma? Dibulatkan bisa. Dibulatkan. Oke, coba kita bulatkan ya. Coba kita bulatkan. Ke bawah. Nah, cara bulatkannya gimana? Ada yang tahu? Kita pakai fungsi round ya. Round. Di Python itu ada fungsi round. Round itu untuk membulatkan ya. Jadi dia akan lihat dia lebih dekat kemana ya, ke atas atau ke bawah. Kalau 3,7 akan jadi 4. Kalau 3,2 nanti jadinya 3. Kita pakai round ya, pakai round nih. Jadi di sini round, buka kurung, baru yang rumus tadi. Ya. Kita jalankan lagi, coba kita cek lagi. Ini sengaja biar Anda tahu semua ya. Saya bersihkan. Oh sorry, ini saya bersihkan dulu layarnya. Oh, masih ada koma, Mas nih. Ini masih berkoma nih sebenarnya. Gimana kira-kira? Di round ternyata masih berkoma. Apa salahnya ya? Kalian tahu nggak? Di round ternyata masih berkoma. Gimana caranya supaya dia jadi integer? Caranya gini. CV2 dot. Sorry, ini kita ganti dulu ya. Jadi citra gray-nya sama dengan CV2 dot. Oh, CV2 sih, salah. NP dot S-type. S-type kok nggak ada ya? CV itu ke NP ya? Sorry. NP dot S-type atau
Atau CV2, sebentar saya lupa ya. Itu S5, ya? Oh bukan. NP kali ya, NP dot, kita lihat dulu. Convert, sebentar ya. Oh iya, kok NP sih? Harusnya Citra Gray-nya ya. Gray-nya dot S type. Oke, dot S type. Nah, di sini nih. UIN T8. UIN T8. Kita lihat teman-teman di sini. Sebenarnya ya, yang menjadikan gambarnya tadi itu putih, ya gambarnya putih. Nah, berhasil sekarang. Saya lupa nih kasih tahu ya. Jadi gini teman-teman, ya saya kasih tahu nih ya. Jadi gini, citra data yang ada pada matriks citra itu bukan integer biasa, ya, tapi harus menggunakan yang namanya unsigned integer. Ya, kalau teman-teman tahu ya, integer itu kan nilainya dari minus sampai positif, ya. Integer itu bisa dari minus 65.000 sampai plus 65.000. Itu rentang nilainya untuk integer. Untuk integer ya. Nah, tapi yang namanya warna itu kan nggak ada minus, ya. Yang namanya warna itu nggak ada minus. Maka ada tipe integer lain yang dia tidak mengandung nilai minus. Namanya adalah unsigned. Ini saya ketik ya. Unsigned, unsigned integer. Nah, ya. Unsigned integer, ya, atau disingkat dengan UINT. UINT. 8 itu adalah ukuran bitnya. 8 itu adalah ukuran bitnya. Ya, ukuran bit atau byte kalau salahnya gitu ya. UINT 8 ya, UINT 8. Jadi unsigned integer 8. Jadi gini, ketika teman-teman membuat NP0 tadi ya, membuat citra Gray, ketika kita membuat citra Gray tadi dengan bantuan NumPy tadi np.zeros ya. Terus sebenarnya kita sedang membuat integer yang biasa, integer yang ada minusnya. Padahal citra itu nggak punya nilai minus, karena warna itu nggak ada nilai minusnya. Maka nanti di sini ya, nah kita perlu ini teman-teman, bisa dulu ya. Jadi citra Gray yang sudah kita hitung di atas tadi ya, yang sudah kita hitung itu harus kita konversi dulu. Jadi dikonversi dengan cara citra Gray dot panggil fungsi S-type. S-type ya. S-type lalu dalam sini ketik np.uint8. Artinya kita mengubah tipe dari citra Gray yang integer biasa menjadi citra Gray dengan unsigned integer. Nah, jadi nanti tipe datanya berubah jadi unsigned integer sini. Nah, sehingga kalau kita jalankan, ya kita jalankan gitu ya. Muncul nanti. Nah, gambarnya muncul. Kok hilang? Nah, itu ya, gambarnya muncul. Nah. Oke, jadi itu cara mengkonversinya. Ya. Jadi sekilas saja tadi NumPy tadi ini library yang membantu kita untuk memproses matriks ya dan juga memproses operasi matematika NumPy. Jadi kalau perhitungan atau matriks pakai NumPy. Tadi makanya kenapa kita pakai NumPy di sini? Karena kita membuat matriks baru di sini, ya matriks baru. Nah, kalau Python dia nggak punya tipe data array. Nah, kalau pakai NumPy dia punya array. Ini ya. Oke. Kemudian setelah dikonversi ya, citra Gray tadi kita ubah jadi unsigned integer 8. Baru deh kita tampilkan muncul. Dan matriksnya pun ketika jadi unsigned integer, matriksnya udah nggak berkoma lagi. Oke, sampai sini. Waduh, molor 10 menit. Silakan, ada pertanyaan nggak sampai sini? Monggo. Yang mau bertanya, silakan.
Apakah jelas ini? Halo? Jelaskah penyampaian saya? Terus Pak, cuman ada sedikit error Pak. Apa errornya, Mas? Di bagian as type yang tadi Pak. Oke, coba apa yang kurang? Ada yang kurang nggak kamu? Boleh. Coba. Coba di-share. Ya. Ini Pak. Kurang huruf E-nya itu. As type-nya ada E-nya, Mas. As tipe. Oh iya, sorry Pak. Nah, coba running lagi. Harusnya bisa. Bisa Pak. Oke, sip. Bisa ya? Ya bisa. Nah, sisanya untuk yang grayscale ke binary, coba kalian ngoding di rumah. Gimana caranya mengubah grayscale jadi binary? Gampang tuh. Grayscale jadi binary, coba Anda utak-atik di rumah. Minggu depan saya cek coba ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup lama soalnya takutnya paketmu habis nanti. Kuotanya habis. Baik, kalau nggak ada, nanti kalau masih ada pertanyaan ya boleh nanya di grup WA, silakan, nggak masalah. Nanti kita coba diskusi di sana. Dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi tentang histogram. Nah, teori tentang histogram nanti akan saya share dulu videonya ya. Yang kemarin saya belum sempat share, mohon maaf karena sayanya terlambat menyelesaikan kontennya ya. Mohon maaf sekali karena memang cukup banyak yang harus saya buat. Dan nanti apa namanya? Jadi coding Python ini sintaks-sintaksnya mungkin nggak langsung Anda hafal. Tapi seiring Anda terus mencoba, insya Allah saya yakin Anda sintaks-sintaksnya akan hafal. Kapan harus pakai manggil CV2, kapan harus manggil NumPy, gitu ya, Anda pasti akan hafal dan terbiasa. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian tadi. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Yang belum presensi ya, jangan lupa presensi itu kodenya. Kenapa? Pak mau tanya Pak, Oh iya, silakan. Gimana? recordnya ditaruh di mana ya Pak videonya? Nanti Ikut saya yang share di barusan. cloud, Mas. Ya.